Selamat datang Pak Satrio. Selamat siang, selamat siang. Apa Selamat kabar? pagi teman-teman. Selamat datang di webinar di Providensia Foundation. Perkenalkan, aku Agustia Cinta Gita Surgawi, biasa dipanggil Gita, dan aku merupakan salah satu dari Providensia Scholars yang saat ini sedang kuliah di program studi psikologi di Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama temanku. Kenalan dulu yuk. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Theodorus Abimantra, biasa dipanggil Theo. Saat ini aku juga sedang berkuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, jurusan Teknik Elektro. Nah, sebelumnya kita juga harus mengucapin selamat datang dulu nih sama pengurus yayasan dan pembicara kita. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Yolanda dan Bruder Sarju, selaku pengurus dari DI Providensia Foundation. Kemudian saya mengucapkan selamat datang kepada Mbak Maya selaku pembicara kami hari ini, dan tak lupa juga saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Nah, webinar pada siang hari ini berjudul Proactive Mindset, memiliki tanggung jawab pada diri sendiri. Webinar ini terselenggara atas kerjasama antara DI Providensia Foundation dengan Universitas Sanata Dharma. Nah, tadi kan Kateo udah spill dikit tuh, judul dari webinar kali ini itu adalah Proactive Mindset, memiliki tanggung jawab pada diri sendiri. Nah, tapi Kateo sendiri tahu nggak arti dari Proactive Mindset, memiliki tanggung jawab pada diri sendiri nih? Apa sebenarnya? Waduh, tadi saya belum di briefing ya, nggak tahu aku. Ya, jadi sebenarnya aku juga kurang tahu sih. Aku cuma tahu dikit-dikit dan menurutku materi kali ini tuh sangat menarik teman-teman. Kenapa? Karena kita nih apalagi ya masih muda, masih kuliah, banyak kegiatan. Kita tuh perlu banget tuh menanamkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri untuk apa yang akan kita lakukan gitu. Ditambah lagi dengan perkembangan era digital yang sangat pesat ini, kita jadi nggak tahu tuh apa yang akan terjadi di luar nanti dan pastinya ada di luar kendali kita. Jadi kita perlu tahu perilaku apa sih yang harusnya kita lakukan dan apa yang sebenarnya seharusnya kita hindari gitu agar tantangan yang kita hadapi nanti itu bisa berjalan dengan baik ininya kita menghadapinya gitu. Oh, itu hal baru sih buat aku.
kita jadi bisa lebih tahu cara yang tepat dan benar dalam melakukan sesuatu, Yes. terutama dalam hal tanggung jawab kita sebagai manusia pada era modern saat ini. Ya, bener banget. Nah, sebelum memasuki seluruh rangkaian acara, izinkanlah saya untuk membacakan agenda webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama, dimulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudara Vito, lalu memasuki acara inti, yaitu sharing dari Mbak Maya. Sesudah itu akan ada sesi tanya-jawab. Kemudian kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara kita, Mbak Maya. Nah, seluruh rangkaian acara nanti akan ditutup dengan foto bersama dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudari Bella. Baik, sekarang kita masuk ke acara pertama, yaitu doa pembuka. Dimohon Saudara Vito untuk memimpin doa pembuka. Untuk Saudara Vito, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak Maya, Pak Satrio, Bruder Sarju, Ibu Yolanda, Kak Ivan, dan lain-lain. Beserta teman-teman yang terkasih juga dalam Yesus, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai acara webinar pada hari ini, yaitu Self-Control Proactive Mindset. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang berkuasa di kerajaan surga. Ya Tuhan, kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul dalam webinar pada hari ini. Kami memohon agar Engkau memberi berkat dan memberkati waktu kami yang kami akan habiskan bersama hari ini. Berikanlah hikmah dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kami semua. Kami juga memohon agar Engkau membimbing seluruh narasumber dan moderator dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan membawa manfaat bagi diri kami dan orang lain juga. Doa yang penuh harapan ini kami aturkan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Vito telah memimpin doa. Nah, sebelum mendengarkan sharing dari Mbak Maya nih, aku akan menyampaikan beberapa tata tertib yang seharusnya kita bisa taat ya. Yang pertama, para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung kecuali jika diizinkan. Yang kedua, para peserta diharapkan mengikuti dan memperhatikan webinar kali ini dengan baik dan tenang. Para peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara dengan cara mengetik di kolom chat atau raise hand. Keempat, para peserta dimohon untuk mengisi link presensi yang nantinya akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat pada akhir acara. Link ini juga digunakan untuk pembuatan sertifikat. Kemudian, panitia hanya melayani peserta yang mengalami kendala dalam mendapatkan sertifikat sampai pukul 2 siang saja. Peserta yang meninggalkan ruang Zoom tanpa mengisi presensi link, mohon maaf, tidak akan mendapatkan sertifikat. Terakhir, panitia berhak menonaktifkan mikrofon peserta jika peserta dianggap mengganggu jalannya acara. Nah, sekarang kita sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu pemaparan materi dari Mbak Maya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan secara singkat mengenai pembicara kita. Beliau adalah Mbak Magdalena Maya. Mbak Maya merupakan senior konsultan di HC Organization. Tentunya, Mbak Maya sudah memiliki banyak pengalaman dalam bidangnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persilahkan kepada Mbak Maya dapat memulai memaparkan materi mengenai proaktif mindset, memiliki tanggung jawab pada diri sendiri. Baik, Mbak Maya, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Gita dengan Mas Theo. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali di pagi hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Nah, saya langsung share screen ya. Mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, tema kita sampai dengan 90 menit ke depan adalah membangun tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kenapa sih Mbak Mai temanya harus membangun tanggung jawab terhadap diri sendiri? Kok enggak yang lainnya gitu. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, tadi seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Gita dengan Mas Theo bahwa nama saya adalah Magdalena Maya. Teman-teman bisa memanggil saya dengan nama Maya saja. Saya masih sama-sama muda kok, sama dengan teman-teman. Lalu kemudian biasanya, tapi kalau biasanya ya saya dipanggil dengan nama Mbak Mai atau Cik Mai gitu kan,
Apapun boleh, nggak usah panggil Bu Mai lah. Kalau ibu kesannya saya tua banget gitu. Percayalah semangat saya sama-sama muda, sama seperti teman-teman semuanya. Dan satu lagi saya minta tolong untuk tidak memanggil saya dengan nama Siomai. Oke, Mbak Mai boleh, Cimai boleh, Siomai Ojo ya. Jangan Siomai. Nah, sampai dengan 90 menit ke depan, kita akan banyak berinteraksi. Jadi kita akan banyak berdiskusi. Nah, kalau gitu boleh dong saya minta bantuan teman-teman. Kita tes ya, kita sama-sama tes. Tolong tuliskan angka 888 di dalam chat room apabila teman-teman memang sudah siap mengikuti sharing kita sampai 90 menit ke depan. Yuk, kita cek-recek dulu. Tolong tuliskan 888. Wah, mantap nih, banyak. Oh, banyak banget ini. Siapa nih yang banyak banget? Bernadik. Oke. 888. Wah. Oke, baik. Terima kasih. Berarti teman-teman sudah standby semuanya. Saya langsung masuk ya. Membangun tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap apa sih? Apa yang harus dipertanggungjawabkan? Nanti mungkin di akhir webinar, di akhir sesi saya akan tanyakan ulang. Kenapa kita perlu memulai dari diri sendiri terlebih dahulu? Jadi ingat-ingat ya teman-teman ya, di akhir webinar nanti saya akan menanyakan kenapa tema hari ini, tema awal itu haruslah membangun tanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke. Dan pertanyaan berikutnya untuk memulai sesi kita. Apa sih yang ingin teman-teman capai dalam 10 tahun ke depan? Nah, kalau yang ini saya minta bantuan teman-teman untuk bisa mengarahkan handphone teman-teman ke arah layarnya. Silahkan dimasukkan QR code-nya. Oke, atau bisa masuk ke dalam www.menti.com. Oke, saya stop share, saya pindah ke Menti-nya langsung. Menti. Oke, wah udah banyak nih. Jadi dosen Universitas Sanata Dharma katanya. Yang lain silakan. Jangan khawatir, nggak ada nama teman-teman yang masuk kok. Makanya saya tuliskan dalam menti.com. Silakan. Atau masuk ke dalam www.menti.com. Kemudian pakai kode 18939027. Seperti yang tertera dalam layar teman-teman ya. Menikah. Lagi. Silakan www.menti.com. Sukses. Oke, makin konkret makin bagus, makin konkret makin bagus. Kalau mau bilang saya mau jadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa, gimana bergunanya? Perlu didetailkan lagi. Hidup sejahtera dan damai. Hidup sejahtera dan damai detailkan lagi. Seperti apa? Bisa S2 di Jepang. Amin. Berkecukupan. Wah, berkecukupan ini luas ya. Bahagia, independen keuangan. Punya usaha sendiri. Manajer. Jadi orang yang sukses. Wah, banyak. Jadi guru. Yang jadi guru banyak ya. Menjadi rektor. Amin. Masih ditunggu? Masih ditunggu? Sukses dan Harvard University. Amin. Tinggal sendiri boleh, semua boleh. Apapun yang teman-teman pikirkan dalam 10 tahun ke depan silakan. Karena ini yang akan menjadi targetnya kita. Karena ini yang akan menjadi tujuannya teman-teman. Aduh masih ini Mbak Mai masih umum banget, nggak apa-apa. Karena dari umum itu sedangkan kita sudah punya apa nanti akan kita turunkan menjadi harapan-harapan kita berikutnya. Wah banyak. Punya anak 2. Amin. Jadi psikolog yang sukses, pengajar les anak kecil, oke. Oke, baik, cukup teman-teman. Semua yang teman-teman tuliskan di sini ini adalah harapannya kita. Yang kita inginkan bisa tercapai dalam 10 tahun ke depan. Apapun yang teman-teman bayangkan, apapun yang teman-teman pikirkan, banyak nih ya. Saya stop share, silahkan. Saya pindah lagi ke slide-nya.
apapun yang teman-teman pikirkan, apapun yang teman-teman harapkan, saya punya 2 berita. Ada 2 kabar. Kabar yang pertama adalah selamat teman-teman, bahwa teman-teman sekarang sudah bisa tahu mau kemana saya 10 tahun ke depan. Apa yang mau saya capai dalam 10 tahun ke depan. Itu kabar baiknya. Namun, saya nggak bilang kabar kurang baik, bukan. Tapi brutal fact-nya adalah, kenyataan brutalnya adalah bahwa harapan teman-teman atau yang saya sebut dengan nama goal di sini tidak semudah itu untuk mencapainya. Pada kenyataannya, dalam 10 tahun ke depan akan banyak tantangan-tantangan yang teman-teman alami. Ada tekanan, ada tantangan. Bahkan untuk yang terkesan simpel, tapi kan ini kan kesannya mudah Mbak Mai, nggak ada. Nggak ada yang tidak punya tantangan. Saya nggak bilang nggak ada yang mudah, nggak. Tapi tidak ada tujuan yang tidak punya tantangan untuk kita lalui. Nah, contohnya apa? Tantangan sendiri itu bisa berasal dari eksternal. Eksternal itu berarti di luar diri kita. Dan bisa berasal dari dalam internal kita. Saya akan mulai dari eksternal terlebih dahulu. Tantangan eksternalnya kita. Persaingan di luar gimana? Mau jadi guru, apakah kita cukup untuk bisa meningkatkan kompetensinya kita, kemampuannya kita ketika kita bersaing di luar? Belum lagi sekarang ketemu dengan Bapak Ibu dosen yang wah ampun galaknya. Itu juga tantangannya kita. Kemudian harapan keluarga kepada kita dan yang lain adalah di era digitalisasi. Di masa pandemi kemarin, perubahan semakin cepat terjadi. Digitalisasi itu wah diburu-buru kita. Mesti belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Ini jadi tantangan teman-teman untuk diri kita. Dan semua tantangan-tantangan ini, tekanan-tekanan yang kita alami ini akan membawa perubahan bagi diri kita. Namun hati-hati, tekanan dan tantangan itu bukan hanya berasal dari luar. Tekanan dan tantangan itu juga bisa berasal dari dalam diri kita sendiri. Minder, sanggup atau enggak saya? Aduh, saya enggak bisa deh kayak teman saya si A ini enggak bisa, enggak ngerti saya. Aduh, enggak mungkin saya bisa mencapai, bisa menjadi hal seperti itu. Saya enggak mungkin bisa berkuliah nanti di Harvard University segala macam. Hati-hati. Rendah hati dengan rendah diri itu berbeda. Oke, minder ini bisa menjadi tantangannya kita. Ada lagi takut gagal. Belum lagi dengan kondisi perekonomian. Ini adalah fakta-fakta yang memang terjadi. Dan ini yang akan membatasi kita nanti kalau tidak segera kita atasi untuk kita bisa mencapai harapan-harapannya kita. Oke. Semua tantangan dan tekanan itu akan membawa perubahan. Perubahan berasal dari mana? Perubahan itu biasanya berasal dari luar. Oke, perubahan berasal dari luar masyarakat, tetapi dampak yang terjadi itu bisa sampai pada individunya kita. Maksudnya apa Mbak Mai? Saya berikan contoh. Beberapa tahun lalu, 3 tahun lalu ya, tiba-tiba Indonesia masuk virus COVID, lalu kemudian pandemi dimulai. Begitu pandemi dimulai, apa yang berdampak langsung? Pertemuan tatap muka ditiadakan. Semua orang mesti pakai masker. Oke, pandemi sendiri asalnya dari mana? Dari luar organisasi, dari luar masyarakatnya kita. Tapi dampaknya kita rasakan nggak? Rasakan. Berapa lama kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang sebelumnya kita bisa berkuliah tatap muka, sekarang kita mesti online. Kita mesti mempelajari lagi yang namanya Zoom, yang namanya Teams, yang namanya Google Meet, dan yang lain sebagainya. Kita mesti belajar bagaimana caranya untuk bisa ujian menggunakan Google Form dan yang lainnya. Itu kan pembelajaran. Dan awalnya dari mana? Dari perubahan terlebih dahulu.
Ya, perubahan ini dampaknya kepada kita. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan ini, dengan adanya tantangan dan tekanan itu yang berdampak kepada kita pribadi, maka kita harus memberikan respon yang tepat. Respon ini yang berupa perilaku-perilakunya kita. Oke, respon berupa perilaku. Nah, bicara tentang respon dan bicara tentang perilaku sendiri, saya bisa bagi menjadi 2. Oke, yang pertama adalah jadi respon sama dengan perilaku ya. Yang diharapkan perilaku adalah sikap dan tindakannya kita. Yang pertama adalah respon efektif atau yang teman-teman bisa kenal dengan namanya respon proaktif. Tapi saya akan menggunakan istilah efektif di sini. Yang kedua adalah respon umum atau yang teman-teman biasa kalau baca buku biasanya dikenal dengan respon reaktif. Tapi saya akan gunakan kata-kata respon umum di sini untuk menandakan bahwa tidak semua reaktif itu adalah negatif. Oke, jadi 2 ya, 1 respon efektif yang biasa dinamakan proaktif, 2 respon umum yang biasa dinamakan dengan respon reaktif. Saya akan bahas dari respon umum terlebih dahulu atau respon reaktif. Bayangan dari respon umum ini adalah seperti ini. Setiap kita akan mengalami situasi dan kondisi tertentu. Contohnya, masalah finansial, konflik batin dengan dosen, sulit mengatur waktu, nggak bisa ngatur emosi, belum nilai turun, masalah dengan teman, masalah dengan keluarga. Ini adalah situasi yang wajar ya, bukan luar biasa, ini adalah situasi yang wajar untuk kita alami. Oke, tadi apa? Situasi ini adalah perubahan, adalah hal yang kita alami dan kita membutuhkan respon. Oke, dinamakan respon umum atau reaktif adalah ketika respon ini langsung mendatangi situasi, adalah ketika situasi itu terjadi, kita langsung memberikan respon. Oke, jadi situasi dan respon ini bertemu dan muncullah biar yang terjadi responnya kita adalah jengkel, mengeluh, meledak, dan yang lain sebagainya. Dan biasanya ketika kita membiarkan respon ini langsung menjawab situasinya kita, maka kita sukanya bertindak sesuai suasana hatinya kita. Oke, jadi respon umum atau respon reaktif ini adalah ketika situasi ini muncul dan berdampak kepada kita, namun kita langsung memberikan respon sesuai dengan suasana hati. Salah enggak? Belum tentu salah. Karena ini wajar. Ketika kita dihadapkan dalam situasi tertentu, dalam diri kita biasanya langsung ingin merespon. Namun hati-hati, karena biasanya yang keluar itu adalah respon-respon yang sesuai dengan suasana hatinya kita. Kalau suasana hati lagi senang ya senang, kalau lagi enggak ya saya tinggal marah. Ini kalau teman-teman bisa ingat-ingat kalau ketemu sama yang lain ya, orang itu suka mut-mutan, orang itu ya suka tiba-tiba marah, tiba-tiba senang. Nah, hati-hati ini biasanya nih respon umum nih atau reaktif nih. Coba bayangin ada nggak yang seperti ini? Nah, terus yang benar gimana Mbak Mai? Respon yang kedua, kita bicara terkait dengan respon efektif atau proaktif. Bedanya apa? Dengan situasi yang sama, dengan tantangan yang sama, namun orang yang memiliki perilaku efektif tidak akan langsung merespon. Orang yang memiliki perilaku efektif itu biasanya respon ini ditahan terlebih dahulu dan mereka akan memilih untuk diam sejenak di area lingkaran ini yang disebut dengan kebebasan memilih. Tadi jelas bedanya ya. Orang dengan respon reaktif atau orang dengan respon umum biasanya nggak pakai berhenti langsung merespon, langsung marah. Tapi orang dengan respon yang efektif itu akan berhenti sejenak masuk ke area lingkaran ini. Oke, ini namanya kebebasan memilih.
Kalau saya bayangkan, yang dimaksud dengan kebebasan memilih ini adalah di waktu berhenti ini, kita bertanya 4 hal kepada diri kita sendiri. 1, apa yang akan terjadi bagi saya, hubungan relasi saya dengan orang tersebut, dan apa akibatnya dengan nanti harapan yang akan saya mau capai, tujuan yang mau saya capai kalau saya sampai marah-marah, kalau saya sampai cuek, kalau saya sampai kesel-kesel, apa akibatnya? Pikirkan itu terlebih dahulu. Itu poin 1. Poin yang kedua adalah apa hasil yang saya inginkan untuk saya ingat lagi. Sebelum mulai marah, sebelum mulai reaktif, sebelum mulai berperilaku umum, yuk kita ingat. Apa hasil yang saya inginkan untuk saya nantinya? Kalau saya sudah ingat seperti itu, pertanyaan yang ketiga, kalau gitu respon yang lebih cocok apa? Apakah cocok kalau saya marah-marah? Apakah cocok kalau saya langsung kesel? Apakah cocok kalau saya langsung beranggapan bahwa saya nggak bisa? Cocok nggak? Padahal saya punya tujuan yang ingin saya capai. Dan yang keempat, kalau saya sudah tahu respon yang mana yang lebih baik, maka apa yang saya pilih untuk saya katakan dan saya lakukan. Dan percayalah bahwa ketika kita sudah melewati 1, 2, 3, maka poin yang keempat kita akan lebih berfokus kepada solusi dan bukan kepada masalahnya. Ini yang akan menentukan tindakannya kita. Oke, ini sudah terjadi. Saya sudah menerima masukan dari teman atau dari dosen. Kalau begitu solusinya apa? Bukan pada pertanyaan kenapa dia menyudutkan saya, bukan. Bukan pada pertanyaan kenapa saya selalu dimarahi, bukan. Tetapi solusi apa yang akan saya siapkan untuk berikutnya sesuai dengan poin 1, 2, dan 3 itu. Dan kalau kita bayangkan nih, lebih konkret lagi Mbak Mai bayangannya. Respon umum ini kita ibaratkan bagaikan satu kaleng soda ya. Nggak bisa sebut merek, jangan sebut merek ya. Satu kaleng soda. Teman-teman tahu kalau soda itu kalau dikocok, terus dibuka ngapain dia? Nyumbar ya. Pure gitu kan, basah semuanya. Orang-orang yang memiliki perilaku umum atau reaktif, biasanya kita ibaratkan seperti satu kaleng cola ini. Satu kaleng soda ini. Yang kalau disenggol sedikit, udah mau meledak. Yang kalau kena masalah sedikit, dia akan memilih untuk mundur. Yang kalau kena omel sedikit, dia akan memilih untuk semua salah saya. Oke? Bahkan untuk diam saja, itu kita ibaratkan sebagai respon umum. Yang kalau nilainya turun, yang terjadi adalah mulai bergoncang. Oke? Ujian bahannya banyak, terus mendadak, mulai bergoncang. Belum lagi, aduh, tanggal tua nih, belum dapat kiriman atau belum dapat, belum masuk nih gajinya nih, bergoncang. Patah hati ini rasanya menyakitkan ya. Itu dunia udah kayak mau berakhir gitu kan ya. Orang yang punya perilaku umum, dia akan siap meledak-ledak seperti kaleng cola ini. Orang yang mempunyai perilaku umum, biasanya kata-katanya seperti ini. Kalimat yang diucapkan adalah seperti ini. Diingat-ingat nih, ayo kita flashback kembali. Biasanya sukanya ngomongnya, saya tidak bisa. Itu bukan salah saya. Saya terpaksa. Aku nggak punya pilihan lain. Pasti nggak boleh deh. Saya pasti nggak boleh deh. Itu pasti nggak diperbolehkan deh. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Udahlah, nyerah aja lah. Ya saya suka begitu. Kayak ini orang-orang yang berperilaku umum. Tapi kalau kita bayangkan orang dengan perilaku efektif atau proaktif itu bagaikan satu botol air putih ini. Tenang. Yang kalau dikocok apakah akan meleduk? Enggak. Dia akan kembali tenang. Apakah dengan orang yang diibaratkan dengan air putih ini nggak bisa mengalami marah? Bisa. Air dalam botol kalau digoncang-goncang dia goyang nggak? Goyang. Tapi setelah itu apakah dia akan nyumbrat?
Menyembur, ya ampun, ngomong nyembur aja susah amat. Menyembur. Apakah terus menyembur keluar? Enggak. Dia akan tenang kembali. Benar nggak? Ya, kita ibaratkan seperti itu. Karena orang dengan respon efektif, bahasanya seperti ini. Minggu depan mau ujian, baru dikasih tahu hari ini, bahannya 1 buku tebal, seperti ini. Orang dengan bahasa reaktif atau bahasa umum bilangnya begini, nggak bisa, saya nggak bisa, udah nyerah aja lah. Tapi kalau orang dengan bahasa efektif, mereka akan nyebut seperti ini. Oh oke, saya menyadari bahwa bahannya banyak. Tapi saya memilih, lihat ya poin nomor 3. Saya memilih untuk mulai belajar dari sekarang. Dengan satu kalimat itu akan merubah paradigmanya kita. Akan merubah pola pikirnya kita. Kalimat simple, saya memilih untuk belajar terlebih dahulu. Paradigmanya adalah saya memilih untuk belajar. Perilakunya apa? Saya akan mulai membagi-bagi bab atau membagi-bagi bagian yang akan saya pelajari setiap hari. Saya cicil per hari sampai minggu depan saya siap. Kebayang ya perilakunya seperti apa. Tapi kalau paradigmanya kita, pemikirannya kita adalah saya udah nggak bisa, nyerah aja lah. Apakah terus akan buka bukunya? Oh enggak, pasti enggak. Ya diemin aja lah. Toh pasti nggak bisa. 2 paradigma yang berbeda, 2 perilaku yang berbeda, hasil yang berbeda pula yang akan didapatkan. Oke, yuk kita diskusi biar teman-teman nggak bosan. Tolong bantu saya tuliskan di dalam chat box, dalam chat room-nya. Menurut teman-teman, apa tantangan kita untuk bisa memberikan respon efektif atau proaktif? Jangan takut salah karena di sini nggak ada, saya nggak akan bilang wah benar, wah salah, nggak, karena kita bukan kuis ya. Tapi di sini kita akan sama-sama sharing, sama-sama belajar, sama-sama memberikan masukan-masukan ya, sama-sama. Dari sini kita bisa bertumbuh bareng. Masih ditunggu? Silakan, menurut teman-teman apa tantangan kita untuk bisa memberikan respon efektif? Mbak Mai, kalau nggak ada yang jawab gimana Mbak Mai? Ya nggak apa-apa, aku tunjuk sedikit lah, boleh lah. Tunjuk sedikit lah, boleh lah. Silakan. Oke, sambil menunggu mungkin ya, saya bisa ini nih, ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mbak Gita. Nah, sambil menunggu, Mbak Gita, boleh Mbak Gita, menurut Mbak Gita, apa sih tantangan kita untuk bisa memberikan respon efektif atau proaktif ini, Mbak Gita? Kalau dari aku sendiri sih Mbak, kayak regulasi emosi dari aku sendiri sih. Kayak ada sesuatu hal yang terjadi di luar apa yang aku tahu, terus akhirnya beda dari apa yang aku ekspektasikan, akhirnya ya bagaimana aku meregulasi emosiku dulu sih gitu. Berarti ini ya, lingkaran yang kebebasan memilih di mana kita berhenti sejenak itu untuk meregulasi emosinya Mbak Gita ya? Ya, betul. Ya, terima kasih Mbak Gita untuk sharingnya. Udah banyak Terima kasih nih juga, yang Mbak. saya bacakan ya. Dari Bernadik, orang dari sekitar kita. Menurut saya percaya diri. Wah, nggak rasa kepercayaan diri untuk memberikan respon efektif. Oke, teman sebaya. Cenderung responsif. Cenderung ini maksudnya Mas Sigit adalah cenderung pengen menjawab langsung ya, sepertinya ya. Terus ada lagi memahami dan mendengarkan dengan baik topik pembicaraan, pandangan orang lain terhadap diri kita, sifat keras hati, relasi, respon ketakutan kita untuk keluar dari zona nyaman. Mantap. Boleh saya panggil dengan Mbak Marceliana Jufrinka Winardi. Saya panggilnya siapa nih? Mbak Liana? Nana, Kak. Gimana? Dipanggilnya Nana. Nana. Iya. Ini dengan Mbak Nana langsung ya, berarti ya sudah ya. Mbak Nana apa Iya. kabar? Baik, Kak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mbak Nana boleh dong saya dibantu sharingkan sedikit. Yang menjadi tantangan adalah ketakutan kita untuk keluar dari zona nyaman. Gimana nih Mbak Nana? Jadi kan kita tuh udah
Pasti kalau setiap orang kan punya prosesnya masing-masing ya, Kak. Setiap proses itu akan ngebentuk kita, istilahnya kita itu punya satu bonding khusus. Bondingnya itu apa? Bondingnya itu kayak perlindungannya kita tuh zona nyamannya kita gitu loh, Kak. Zona Betul. nyamannya kita yang membuat kita tuh ya udah, aku di sini aja, nggak usah pergi kemana-mana. Takutnya nanti kalau aku pergi dari zona nyamanku, aku malah nggak bisa gerak gitu loh. Jadi ruang lingkupku tuh terkesannya kayak sebenarnya kalau kita keluar dari zona nyaman, ruang lingkupnya tuh semakin luas. Tapi kita ngerasanya ruang lingkupnya kita itu terlalu luas sehingga kita tuh kayak mau melangkah ke kanan ragu, melangkah ke kiri ragu. Jadi kita nggak bisa memberikan respon yang baik untuk bagaimana proses yang seharusnya kita jalani. Kurang lebihnya gitu sih, Kak. Nah, kalau begitu dari yang sudah kita pelajari terkait dengan reaktif proaktif tadi, yang tadi bahasa umum dengan bahasa efektif, menurut Mbak Nana nih, apa yang pertama kali harus Mbak Nana lakukan terlebih dahulu sebelum merespon? Karena biasanya kan kita takut untuk keluar dari zona nyaman sehingga otomatis kita langsung merespon, aku nggak bisa, aku nggak mau lah enakan di sini gitu ya Mbak Nana ya? Iya. Nah, kira-kira apa yang biasanya dilakukan nih Mbak Nana? Kalau yang bisa dilakukan tuh sebenarnya kayak balik lagi ngelihat ke lingkungan sekitar. Kayak gimana? Terkesannya lingkungan kita tuh sebenarnya luas. Nggak cuma berfokus sama diri kita sendiri gitu loh, Kak. Jadi mulai lihat lingkungan sekitar bahwa kita tuh punya lingkungan yang luas yang sebenarnya bisa bantu kita, yang bisa dorong kita untuk jadi orang-orang yang punya respon yang jauh lebih baik. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Gimana kita ngingetin kalau kita tuh punya lingkungan yang luas untuk kita tuh bisa berkembang jauh lebih baik. Mantap. Terima kasih Mbak Nana. Teman-teman tolong kasih emoticon jempol. Jadi cari di Zoom-nya ada emoticon antara jempol atau hati. Jangan jempol benerannya ya. Tolong dicari di dalam Zoom-nya. Oke, ada emoticon jempol atau hati. Terima kasih Mbak Nana. Terima Ini kasih, Kak. teman-teman sama-sama berusaha untuk mengontrol emosi, melihat dengan sudut pandang positif, merubah pola pikir dan yang lain sebagainya. Terima kasih ya teman-teman untuk antusiasnya, untuk jawabannya. Satu hal yang bisa kita tangkap adalah bahkan untuk memberikan respon efektif saja punya tantangan. Terus gimana persiapannya nih Mbak Mai? Oke. Bertindak efektif atau bertindak proaktif itu berbentuk perilaku ya. Itu artinya kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas tindakan yang kita ambil dalam menghadapi tantangan atau situasi. Kenapa? Kenapa dengan kita bertindak efektif atau bertindak proaktif artinya kita orang yang bertanggung jawab? Karena sebelum kita merespon, sebelum kita bertindak, kita sudah memikirkannya terlebih dahulu. Sehingga diharapkan perilaku, ucapan yang keluar itu memang sudah kita pertanggungjawabkan. Kita sadar dan kita siap sehingga nggak ada istilahnya kalau teman-teman suka bilangnya, sorry, aku nggak sadar loh. Sorry, aku nggak ini loh. Sorry, aku kelewatan loh. Oke, orang-orang yang bertindak efektif biasanya sudah aware akan hal itu, sudah tahu dampak dan akibat yang akan terjadi. Sehingga akan lebih berhati-hati. Sehingga kalau tadi orang yang bertanggung jawab mampu memberikan respon yang tepat, artinya dari tekanan tantangan yang ada, responnya di sini juga sudah memberikan bahasa-bahasa perilaku yang efektif. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita. Karena permasalahan atau tantangan yang kita hadapi bukan keluarga yang akan merespon, bukan masyarakat yang akan merespon, bukan dosen kita yang akan merespon, tapi berawal dari diri sendiri. Nah, kalau tadi Mbak Nana bilang bahwa kan kita menyadari bahwa ternyata kita nggak sekecil itu, lingkupnya kita nggak sekecil sesempit ini, bahwa masih luas loh, masih banyak yang bisa kita pelajari. Oke, kalau seperti itu nih Mbak Nana udah tahu nih materi berikutnya. Artinya kita harus menyadari bahwa ketika kita memberikan respon, ada dua lingkaran yang mempengaruhi kita.
Teman-teman, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, biasanya kita berada dalam 2 area lingkaran ini. Oke, lingkaran yang pertama adalah lingkaran kepedulian. Lingkaran kepedulian ini adalah situasi yang terjadi, semua hal yang terjadi di sekitar kita, mempengaruhi kita, bikin kita kesel, bikin kita gondok, bikin kita mau marah, tapi kita nggak bisa pengaruhi balik. Contohnya adalah tiba-tiba dosen bilang, oke, hari ini kita kuis. Atau contoh yang lain, tiba-tiba kayak kemarin, pandemi terjadi yang bisa kita tatap muka, terus sekarang enggak. Kesel gak sih? Kesel ya. Gimana nih mau keluar rumah aja nggak bisa. Tapi kan kita nggak bisa pengaruhi balik. Contoh yang lain, mau berangkat kuliah atau kita mau olahraga, siapa yang suka sepedaan pagi-pagi, siapa yang suka joggingan pagi-pagi, janjian sama teman jam 5 pagi gitu kan ya. Yuk jam 5 pagi ya kita ngumpul di sana ya. Udah pakai baju olahraga, udah pakai sepatu olahraga, begitu keluar rumah hujan, biur, hujan turun. Mau kuliah udah bagus, sih cakep-cakep segala macam, tiba-tiba mau keluar rumah, hujan turun. Hujan yang turun itu adalah lingkaran kepeduliannya kita. Karena situasi itu mempengaruhi kita, tapi kita nggak bisa pengaruhi balik. Teman-teman nggak mungkin kan bisa bilang begini, hujan, saya bilang ya, 1, 2, 3, prok, kamu harus berhenti, nggak bisa. Mau sejam ngomong begitu ya nggak berhenti-berhenti, karena nggak bisa kita pengaruhi balik. Banyak hal-hal yang kita alami seperti itu, mempengaruhi kita, membuat kita kesal, tapi nggak bisa kita pengaruhi balik. Terus mesti ngapain Mbak Mai? Yang harus kita lakukan adalah yuk berada di dalam lingkaran pengaruhnya kita. Lingkaran pengaruh ini adalah hal-hal yang bisa kita pengaruhi secara langsung di tengah-tengah lingkaran kepedulian. Lihat ya, letaknya ada di tengah-tengah lingkaran kepedulian. Kalau tadi mau kuliah atau mau olahraga, terus tiba-tiba hujan turun. Tujuannya kita apa? Mau olahraga, bener gak? Hujan turun, wajarnya emang kesel. Tapi ingat tadi kita diberikan waktu untuk berhenti sejenak kan? Untuk berpikir dan memberikan respon yang lebih baik. Nah, saya minta bantuan teman-teman lagi nih. Tuliskan di chat box-nya, di chat room-nya. Kalau itu terjadi pada teman-teman, mau olahraga, mau kuliah, hujan turun, apa yang teman-teman lakukan di dalam lingkaran pengaruh? Oke, di dalam lingkaran pengaruh. Mbak Cindy, aku bisa olahraga dalam ruangan. Betul. Lanjut lagi, apa lagi? Apa yang bisa kita lakukan? Belajar kelompok. Oke. Dua aja? Oke, nggak apa-apa. Saya lanjutkan lagi ya. Mungkin lagi sambil ngetik, sambil mikir. Nggak apa-apa. Artinya teman-teman, sebelum kita merespon, sebelum kita memberitahukan, aduh udah batal, semua batal, udah nggak bisa, udah kesel sama hujan. Pokoknya aku paling nggak suka sama hujan. Sebelum kita mengeluarkan itu, daripada kita mengeluarkan itu, yuk kita pikirkan apa yang bisa kita pengaruhi. Mengurungkan niat, ya jangan. Mungkin kita mengurungkan niat untuk keluar, tapi apa yang bisa kita lakukan agar saya bisa tetap berolahraga? Nah, kadang ada teman-teman yang menjawab, ya aku pakai ini aja Mbak Mai, aku pakai payung atau aku pakai jas hujan, saya masih bisa tetap keluar rumah, saya masih bisa tetap berkumpul dengan teman-teman, gitu kan? Dan hujan ini bukan membawa sedih, tapi kita masih tetap bergembira di tengah hujan itu. Oke? Itu namanya lingkaran pengaruhnya kita. Nah, orang-orang yang berfokus hanya kepada lingkaran kepedulian itu akan berpikir tidak ada jalan keluar. Ini self reminder buat teman-teman ya. Ketika kita berpikir tidak ada jalan keluar, hati-hati bahwa kita artinya hanya berfokus pada lingkaran kepeduliannya kita. Oke? Ketika kita alami itu, ingatlah bahwa
selalu ada lingkaran pengaruh. Selalu ada hal yang bisa kita pengaruhi dan itu yang akan memberikan respon efektif. Oke? Nah, lanjut lagi. Jadi, kalau saya rangkum, ketika kita menghadapi situasi dan situasi itu begitu mengganggu kita, begitu mempengaruhi kita, jangan memberikan respon terlebih dahulu. Ingat ya, terus berapa menit Mbak Mai? Tergantung. Kalau ini sudah jadi kebiasaan, dalam beberapa detik teman-teman akan tahu harus merespon apa. Jadikanlah ini sebagai kebiasaan, makanya dinamakan habit 1. Habit, kebiasaan. Ketika dapat situasi, jangan merespon, tapi berhenti sejenak. Berhenti sejenak ngapain? Berhenti sejenak ngapain? Bertanya kepada diri sendiri 4 hal yang tadi kita bahas. Setelah itu mau memberikan tindakan atau perilakunya, lihat dulu yang mana lingkaran kepedulian, yang mana lingkaran pengaruhnya kita. Oke? Sehingga setelah itu kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab karena kita mampu mengambil keputusan untuk diri sendiri, bukan dari kondisi dan apa yang terjadi di sekitar kita. Dan orang yang bertanggung jawab biasanya menyadari bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih. Bukan kita tidak punya pilihan. Kita memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan prinsip-prinsip dan bukan kepada suasana hati, saya lagi senang atau saya lagi sedih, dan bukan berdasarkan situasi yang ada. Karena kita orang yang bebas untuk memilih. Oke, dan satu slide ini mengakhiri sharing kita di pagi hari menjelang siang hari ini. Terima kasih, saya serahkan kepada Mbak Gita dengan Mas Theo kembali. Saya akan stop share. Terima kasih banyak Mbak Maya untuk pemaparan yang sangat inspiratif ini ya. Dari sharing Mbak Maya ini, sebenarnya aku sama Katanya udah mulai kepo sih, mau banyak nanya. Untuk teman-teman juga boleh, kalau misal ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat atau langsung raise hand saja. Nah, kalau dari aku pribadi nih Mbak, setelah mendengarkan sharing dari Mbak Maya ini, aku merasa relate sih, apalagi yang tadi tentang kuliah. Kalau udah hujan, aduh bingung banget mau berangkat atau enggak. Terus juga kalau misal, kan aku ini anak kos ya Mbak, maksudnya kayak kalau makan, kalau mau nyari makan gitu tuh, ya udahlah seadanya aja gitu. Tapi ketika kita cari yang paling murah, ternyata yang paling murah nggak ada tuh kayak, ah udahlah nggak usah makan aja gitu. Awalnya biasanya, tapi seharusnya kan kita bisa cari alternatif lain gitu. Kalau Katia sendiri gimana? Betul-betul. Kurang lebih sama kayak Mbak Gita. Oh, ini sepertinya belum ada nih pertanyaan dari teman-teman ya. Atau bisa aku mulai dulu pertanyaannya. Silakan Oke. Mas Theo. Aku ada pertanyaan nih Mbak Gita. Mbak Gita. Mbak Maya. Maaf Mbak Gita. Oke. Boleh loh Mbak Gita bisa menjawab. Sikap reaktif itu kan terkadang di luar dari kehendak kita ya Mbak. Kita tidak bisa mengkontrol. Nah, bagaimana cara kita melatih untuk perlahan meninggalkan sikap reaktif ini menjadi sikap yang proaktif? Oke, latihan. Judulnya latihan. Iya. Tadi sebelum kita mulai ya, kita sempat ngobrol-ngobrol, saya sempat bilang bahwa reaktif itu adalah hal yang wajar. Nggak selalu reaktif itu disamakan dengan kata-kata konotasi yaitu negatif. Itu adalah perilaku umum yang pada dasarnya kita semua pasti yang terlintas terlebih dahulu adalah aku nggak bisa, nggak mungkin, gitu. Nah, yang membedakan adalah ketika itu terlintas di pikirannya kita, apakah kita langsung keluarin di mulut, apa kita tahan dulu? Oke, jadi sampai sini ini ya, bahwa reaktif itu wajar. Namun kalau itu sudah menjadi apa yang kita keluarkan di mulut, maka itu udah jadi paradigmanya kita. Nah, sebelum kita keluarkan di mulut, berhenti sejenak. Oke, jadi di sini diibaratkan adalah, yuk teman-teman kita belajar bersama untuk kita berhenti sebelum mengeluarkan sesuatu dari ucapan kita. Berhenti untuk mencari tahu apa? 4 hal tadi. Apa sih sebenarnya yang saya inginkan? Kalau saya berpikir seperti ini,
Saya bisa nggak mencapai tujuannya saya? Kalau saya berpikir saya nggak bisa dan harus menyerah, lalu kemudian hubungan saya dengan relasi saya dengan orang lain, relasi saya dengan dengan tujuan saya nanti gimana? Oke, itu yang kita pikirkan dulu, Mas Theo. Nah, setelah kita pikirkan itu, berarti kita langsung lagi mikir, oh kalau gitu apa yang bisa saya lakukan dalam lingkaran pengaruhnya saya? Ketika kita sampai ke sana, artinya paradigmanya kita yang tadi awalnya bilang nggak bisa, itu akan berubah. Oh ternyata saya bisa. Ketika kita bilang dalam pikiran kita adalah, oh ternyata saya bisa, maka kita akan mengeluarkan yang sama juga. Nah, yang perlu dilatih adalah waktu sejenak yang kita perlukan itu, yang tadinya butuh waktu beberapa menit, itu akan makin dipercepat kalau itu sudah menjadi habit atau kebiasaannya kita. Gitu, Mas Theo. Semoga menjawab. Ini ada yang nanya nih kayaknya. Kalau tantangan itu dari lingkup diri sendiri, orang tua dan diri sendiri, apakah itu menjadi tantangan terberat atau itu hanya persepsi dalam diri sendiri karena itu menjadi penghambat untuk maju? Coba ya, kalau tantangan itu dari lingkup diri sendiri, apakah itu menjadi tantangan terberat? Enggak. Dari lingkup diri sendiri? Enggak. Atau ini hanya persepsi dalam diri sendiri? Paradigma mungkin ya, persepsi itu artinya paradigma. Apakah itu hanya paradigma dalam diri sendiri? Saya nggak bilang hanya, karena saya tahu paradigma kalau sudah nempel itu cukup berat ya. Tapi kalau ditanyakan sama Bernadette, ini tadi Mbak Nana tadi bukan ya? Yang tadi ya, apakah itu menjadi tantangan terberat? Enggak. Tapi kembali ke paradigma. Awalnya dari mana? Saya punya masalah, misalnya, saya punya masalah dengan orang tua. Ini contoh ya, tanpa bermaksud apapun. Orang tua saya maunya habis saya kuliah itu langsung kerja. Atau orang tua saya maunya saya kerjanya di area ini. Tapi saya maunya adalah saya bisa keluar kota untuk mencari pekerjaan. Contohnya gitu. Contoh ya, saya agak kepo dikit. Wah, itu kan kesannya aduh berat banget nih. Gimana nih? 1, itu berarti tantangan dari orang tua. 2, itu berarti tantangan dari dalam diri sendiri. Nah, yang harus kita lakukan adalah coba jawab dulu keempat hal berikut ini. Keempat hal yang tadi saya sampaikan. Oke, 4 hal tadi itu ini bagaikan ini ya. Itu bagaikan kata kunci ini kelihatan yang tadi? Oke. Keempat hal ini bagaikan acuannya kita. Jawab dulu. Apa yang akan terjadi bagi saya, bagi hubungan relasi saya kalau saya tetap ngotot sesuai dengan ini? Tapi bukan berarti kita harus ikutin terus apa yang disuruh, enggak. Tapi kita mencari yang namanya win-win. Menang. Menang untuk orang tua, menang untuk saya. Oke, berperilaku umum. Artinya yang diharapkan adalah bukan setelah ini kita langsung dapat jawabannya apa, tapi apa yang bisa saya sampaikan dulu, apa yang bisa saya respon, apa yang bisa saya keluarkan terlebih dahulu. Ya, 4 hal ini harus dijawab terlebih dahulu. Kemudian kalau saya baca lagi, karena itu menjadi penghambat untuk maju. Kata-kata yang terakhir, karena itu menjadi penghambat untuk maju, belum tentu. Untuk Bernadette, belum tentu. Oke? Kalau Bernadette berpikir seperti itu, silakan kembali kepada ini. Dikatakan penghambat untuk maju, kenapa? Di bagian mana? Itu kan berarti lingkaran kepedulian, karena itu hambatannya kita. Kalau gitu lingkaran pengaruhnya saya apa yang ada di sini? Oke, 2 lembar slide yang tadi itu kunci. Kunci untuk apa? Untuk kita bisa memastikan paradigma kita adalah paradigma yang tepat. Oke, semoga cukup membantu ya. Kemudian dari Mbak Cindy, apakah respon reaktif juga mudah didasari oleh latar belakang keluarga orang tersebut? Bisa ya, bisa tidak. Tapi saya rasa tidak. Gini, biasanya kalau saya alami, saya pribadi,
Saya bawa saya pribadi, keluarga saya itu biasanya, ini saya ngomong lagi ada orang rumah nggak apa-apa. Biasanya keluarga saya boleh di mute, boleh dibantu Mbak Gita. Boleh bantu mute. Oke. Saya dibesarkan di keluarga yang kalau ada salah, kalau ada orang yang salah itu pasti dipukul. Oke, saya dengan almarhum kakak itu suka sekali dipukul. Makin berkembangnya, semakin saya tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan kita ciptaan Tuhan yang memang diberikan akal budi dan pikiran ya. Saya tahu, saya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oke, jadi latar belakang keluarga saya yang seperti itu, puji Tuhan, tidak saya lakukan kepada anak saya. Kenapa? Karena saya tahu, saya punya kebebasan untuk saya memilih melanjutkan hal itu atau saya stop sampai di sana. Oke, jadi didasari oleh latar belakang? Enggak juga. Mungkin itu bisa mempengaruhi, tetapi kembali lagi, yang tadi saya bilang ini kata kuncinya. Oke. Respon yang tepat adalah kita berhenti sejenak. Kalau saya lanjutkan, saya memukul anak saya kalau dia dapat nilai jelek, artinya dia akan lanjutkan terus, sehingga yang apa yang dikatakan oleh Mbak Cindy ini tepat. Tapi saya nggak begitu. Kita nggak mau begitu, teman-teman. Untuk itulah kita ada diberikan akal budi dan pikiran untuk kita bisa memberikan respon yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsipnya kita. Semoga menjawab ya, Mbak Cindy. Lalu kemudian bagaimana membangun kontrol diri untuk tidak melarikan diri dari sikap yang tidak bertanggung jawab. Nah, jawabannya sebenarnya saya kembali ke 2 slide tadi. Sebelum menentukan sikap, ini 4 hal ini jawab dulu. Mbak Carolina, silakan dijawab dulu. Kemudian baru tentukan sikap apa yang harus saya lakukan di sini. Oke, mau bertanya Mbak Maya, apakah yang dapat mempengaruhi diri seseorang sehingga mengakibatkan terjadinya kesehatan mental yang akan menuju mindset tersebut, lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut sehingga hal tersebut dapat diatasi? Saya rangkum, berarti apakah yang dapat mempengaruhi diri seseorang? Oke, yang dapat mempengaruhi diri seseorang adalah apabila, mana nih, saya lihat slide-nya. Di sini. Nih ya. Yang dapat mempengaruhi diri seseorang apabila kita membiarkan respon ini menguasai kita. Situasi ketemu respon ini brok langsung. Oke. Agak melenceng dikit. Kenapa sih kalau bicara tentang 7 habit? Kenapa proaktif itu jadi habit 1? Karena ini dasar dari paradigmanya kita. Karena ini dasar dari mindsetnya kita. Habit 1 ini yang akan menentukan habit 2, 3, 4, 5, sampai 7 itu berhasil atau tidak. Oke, jadi hal-hal berikut ini akan mempengaruhi mental kita. Kalau kita terus-menerus memberikan respon berdasarkan suasana hati. Ya, jadi jawabannya adalah apa yang dapat mempengaruhi adalah apabila kita langsung merespon berdasarkan suasana hati kita. Kembali lagi, saya nggak mau melebar bahwa di sini kebebasan untuk kita memilih. Kalau memang kita butuh waktu untuk bisa merespon, butuh waktu untuk mengerjakan PR ini, bilang sama orang tersebut bahwa saya butuh waktu untuk merespon, untuk kita bisa menguasai diri kita terlebih dahulu. Oke, semoga saya menjawab. Menurut Kakak Maya, apakah diri kita adalah tantangan terbesar? Tantangan terbesar, ya. Tantangan terbesar adalah ada pada diri kita sendiri. Ini ya. Tantangan terbesar adalah ada pada diri kita sendiri. Ini kalau saya lagi itu slide kelihatan kan ya? Ada pada diri kita sendiri. Oke, di sini makanya. Awalnya dari mana? Dari diri sendiri. Makanya kenapa proaktif dan reaktif itu berawal dari diri kita sendiri. Makanya kenapa tema kita hari ini adalah bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Karena biasanya diri kita sendiri ini maunya merespon cepat-cepat. Karena biasanya diri kita sendiri maunya hanya melihat lingkaran kepeduliannya kita.
Aku nggak bisa loh Mbak Mai mempengaruhi. Kan ini ya, misalnya kerja kelompok. Kerja kelompok, kita jadi anggota, ada teman kita jadi ketua. Ditunggu-tunggu udah H-1, nggak ada ajakan buat ngerjain bareng. Wah gimana ini, besok udah mau kumpul. Tapi kan aku nggak bisa ngapa-ngapain, orang dia yang jadi ketuanya, orang bahannya di dia semua. Ya enggak. Balik lagi, yang berkata seperti itu siapa? Diri kita. Sepertinya kita ada di dalam lingkaran kepedulian yang kita nggak ngelihat ada lingkaran pengaruhnya. Tapi ketika kita disadari bahwa ada lingkaran pengaruh yang bisa kita lakukan, maka kalimatnya nanti akan berbeda. Oke, izin bertanya bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan berhenti sejenak untuk orang-orang yang memiliki kepanikan berlebihan. Oke, ini ya memang perlu latihan. Kalau kita lihat ini ya, apa namanya? Jenjang menjadi kebiasaan itu biasanya dimulai dari dipaksa. Oke, percayalah Mbak Nana ya. Untuk bisa menjadi ini jadi kebiasaan, Mbak Nana akan merasa bahwa saya dipaksa. Dari tahap yang dibawa dipaksa, naik ke terpaksa. Oke, dipaksa, saya terpaksa berhenti. Saya terpaksa nggak merespon. Percaya itu akan menyakitkan bahwa karena biasanya kita ingin membalas. Oke, tapi kalau itu dijalani dari dipaksa terus ke terpaksa, Mbak Nana akan naik ke bisa. Oke, sudah bisa itu akan menjadi biasa dan akan menjadi budaya. Dua tahapan ini harus dilewati dengan kesadaran yang penuh agar itu bisa naik naik menjadi bisa. Karena kalau hanya terus dipaksa dan terpaksa nggak naik-naik kita ke bisa. Oke, ujung-ujungnya akan terus-menerus dipaksa. Jika seseorang berada di situasi yang bukan pilihannya karena kesalahan orang tua dan keluarga dan tidak ada dukungan, ini saya ambil contoh Mbak Melisa, Andrea Melisa. Mungkin bisa saya ambil contoh seperti ini. Dulu ini pengalaman saya pribadi ya. Dulu saya SMA, saya ingin menjadi psikolog. Cie, gitu kan. Saya ingin menjadi psikolog. Lulus SMA, orang tua meminta saya untuk kamu masuk ke ekonomi aja, ke accounting aja, karena cepat cari duitnya. Apalagi dulu saya juga kuliah itu dibiayai oleh ada saudara yang lain lah, gitu kan. Dan karena saya waktu itu belum mengenal ini, gitu kan ya. Ya, saya ikuti gitu karena memang saya sadari juga, jadi bukan saya nggak sadari, saya sadari bahwa itu adalah memang keputusan yang terbaik bahwa saya masuk ke dalam akuntansi. Oke, tapi yang waktu itu dilakukan adalah saya secara sadar bahwa saya nggak suka masuk jurusan ini, namun saya nggak bisa terus-terusan menyerah. Saya nggak suka, saya nggak bisa, saya nggak ngerti, gitu kan ya, nggak bisa saya bilang seperti itu. Artinya, apa yang harus saya lakukan untuk bisa lulus tepat waktu, gitu kan ya. Lalu kemudian apa yang bisa saya lakukan agar selama masa saya kuliah saya bisa enjoy. Jadi jangan membiarkan diri kita terbawa bahwa saya terpaksa. Jangan membiarkan diri kita terbawa bahwa saya nggak bisa ngapa-ngapain, enggak. Ya, nanti teman-teman setelah ini boleh baca buku Fixed Mindset versus Growth Mindset. Oke, bahwa di tengah-tengah keadaan yang mungkin memaksa kita untuk mengikuti pilihan yang bukan pilihan kita, tapi bagaimana kita bisa menghidupi keadaan itu agar kita tidak terus-menerus berada dalam lingkaran kepedulian. Oke, jadi situasi yang sekarang yang mungkin nggak enak, cari tahu apa yang bisa kita lakukan dalam lingkaran pengaruh. Mungkin tujuan akhirnya kita berbeda. Tujuan akhir saya yang tadinya jadi psikolog, saya berbeda. Saya jadi akuntan. Tapi bagaimana dengan saya menjadi akuntan? Saya juga bisa berguna, saya juga bisa enjoy, saya bisa menikmati
Dan ngomong-ngomong, sekarang saya juga jadi konsultan loh, bukan jadi akuntan juga. Jadi kita nggak tahu jalan Tuhan seperti apa. Yang pasti ketika kita proaktif, ketika kita berada dalam lingkaran pengaruhnya kita, maka saya percaya semua yang kita lakukan, kita akan bisa mempertanggungjawabkannya dan menghidupinya. Bertanya Kak, bagaimana cara mengatasi emosi yang berlebihan terhadap diri sendiri? Ya tadi, sama tadi, berhenti sejenak Mbak Intan. Berhenti sejenak sebelum mau marah. Jujur saya juga orang yang emosian. Oke, saya juga orang yang emosian. Tetapi sebelum saya mengenal Seven Habit ini, sebelum saya mengenal proaktif dan yang lainnya, saya biasanya ketika mau meledak-ledak, saya akan berpikir terlebih dahulu. Jadi berpikir terlebih dahulu itu emang sudah jadi kebiasaan bahwa kalau saya meledak sekarang, apa yang akan terjadi pada hubungan saya dengan orang itu? Oke, jadi kuncinya cuma satu, teman-teman semuanya. Tolong berhenti sejenak. Oke, kuncinya hanya satu di poin ini. Poin ini, slide ini akan menentukan dan menggeser paradigmanya kita. Dari yang sebelumnya saya orangnya emosian, oke, ini kan emosian itu kan lebih ke arah saya emosian. Begitu kita tanamkan ke dalam diri kita bahwa kita ini emosian, keluarnya seperti itu. Tapi kalau kita berhenti sejenak dan memilih saya harus mengatakan apa sebelum saya marah, gitu kan? Ya, berubah. Saya bukan orang emosian, tapi saya mampu mengontrol emosi saya. Satu slide ini teman-teman silahkan gunakan. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Gita dengan Mas Theo, silahkan. Ketika kita diberikan tanggung jawab, aduh mohon maaf nih, saya lanjut lagi. Ketika kita diberikan tanggung jawab, yang dimana kita tidak mau melakukan, tetapi harus ini Mas Yohanes. Ya begitulah, Mas Yohanes ya. Tapi bukan S itu, Mas Yohan. Oke, saya balik lagi. Kalau kita sudah diberikan tanggung jawab, yang dimana kita tidak mau melakukan tetapi diharuskan, silakan gunakan slide yang ini. Saya langsung pada solusinya aja. Oke, silakan gunakan slide yang ini. Ini kan kalau saya anggap sama kayak yang tadi ya, yang tadi saya nggak mau kuliah di accounting gitu kan, tapi saya disuruh accounting gitu kan. Terus kalau gitu gimana? Masa saya mau nggak lulus ya nggak bisa. Gimana saya bikin bisa enjoy gitu kan ya? Itu ada lagi sesuai dengan pilihannya kita. Dan waktu itu kebebasan saya. Saya tahu saya harus milih masuk ke dalam ekonomi. Ketika saya nggak mau, di situ teman-teman kita punya kebebasan untuk memilih. Saya memilih untuk cuek aja, saya biarkan kuliah saya terbengkalai, atau saya memilih untuk segera menyelesaikan ini. Oke, dan ketika saya lakukan, setelah itu 15 tahun saya berkecimpung di dalam dunia perekonomian. Dan bukan berarti karena saya nggak suka ekonomi terus saya jadi staff terus gitu kan ya, bukan. Tapi saya juga menghidupi itu dan mempunyai jabatan yang cukup di dalam pekerjaan saya. Kalau sudah terlanjur dengan respon umum, tidak ada kata terlanjur. Ini Pak Satrio, saya ini deg-degan jawabnya nih. Kalau sudah terlanjur dengan respon umum, bagaimana bisa menarik untuk memberikan respon efektif? Nggak ada kata terlanjur. Nggak ada kata saya sudah terlanjur dicap emosian, nggak ada. Oke, selalu akan ada waktu untuk kita memperbaiki kecuali waktunya Tuhan sudah berbicara. Selama kita masih diberikan nafas, artinya kesempatan itu akan selalu ada. Dan kembali lagi ya, respon umum tidak melulu jelek. Oke, hanya daripada kita mengeluarkan respon umumnya kita,
ada respon yang akan lebih efektif untuk kita keluarkan. Seperti itu, semoga membantu menjawab ya Pak Satrio. Terima kasih. Mbak Gita, silahkan Mbak Gita. Baik, apakah ini teman-teman di dalam ruang Zoom sudah puas bertanya kepada Mbak Maya ini? Kalau boleh saya simpulkan nih Mbak dari berbagai pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan dan jawaban dari Mbak Maya ini berarti untuk menjadi pribadi yang memiliki proaktif mindset atau berpikir efektif itu adalah ketika kita bisa berhenti sejenak Yes. untuk memikirkan situasinya, kemudian bagaimana respon yang seharusnya kita lakukan agar ini tuh tidak menjadi respon yang negatif atau respon yang buruk gitu. Dan kita hanya bisa, bukan hanya bisa sih, maksudnya dengan melakukan respon efektif itu tuh kita bisa banyak-banyak berlatih agar terbiasa gitu ya Mbak. Dan yang perlu kita tekankan adalah saya punya kebebasan untuk memilih. Oke, kebebasan untuk milih. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mengeluarkan kata-kata yang nggak enak, terus kita bilang, terpaksa aku ngelakuin yang enggak. Karena kan selalu ada waktu yang diberikan kepada kita untuk kita bisa memikirkan yang mana yang lebih tepat lagi untuk kita gunakan. Ya, baik. Berarti ini teman-teman nih pesan hari ini, quote of the day-nya adalah tidak ada kata terlambat ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah bertanya. Baik, untuk link presensi akan dikirimkan melewati kolom chat ya teman-teman. Jadi untuk para peserta silahkan untuk mengisi link presensi tersebut agar bisa mendapatkan sertifikat keikutsertaan pada webinar kali ini. Sertifikat ini nantinya akan langsung dikirimkan melalui email para peserta. Jadi ketika acara sudah selesai, jangan lupa untuk sering-sering mengecek email ya teman-teman. Nah, sekarang kita memasuki ke sesi terakhir nih, yaitu sesi closing statement dari Mbak Maya. Silakan Mbak Maya untuk 1-2 kalimat, mungkin pesan atau sedikit kalimat apa gitu buat kita nih para peserta di ruang Zoom. Ya Mbak Gita, sedikit tadi ini ada anonim ya, tantangan terbesar, sedikit aja satu ini pertanyaan, tantangan terbesar dalam hidup saya adalah pengelolaan emosional saya yang kurang baik. Faktor ini menyebabkan saya sulit untuk bersikap proaktif, bagaimana saya bisa lebih bijaksana dalam pengelolaan emosional saya. Oke, teman Mbak atau Mas yang anonim, ini kan yang saya bawakan hari ini itu adalah masih di area proaktif. Nah, mungkin jawabannya ini adalah Mas atau Mbak anonim, silakan ikuti yang minggu-minggu berikutnya. Karena di habit yang kedua itu terkait dengan end in mind-nya kita itu seperti apa, itu akan mendukung. Jadi 7 habit ini masing-masing habit saling mendukung satu sama lain. Jadi kalau misalnya, aduh ini gimana nih, proaktif aja saya nggak cukup. Mungkin nanti di minggu berikutnya atau bulan berikutnya yaitu terkait dengan habit 2 dan 3, kayak 2 dan 3 ya tepatnya ya, itu akan saling membantu. Semoga membantu menjawab, artinya stay tune, jangan sampai bolos. Oke. Kemudian terkait dengan closing statement. Closing statement-nya saya adalah teman-teman semuanya, semua yang ada di sekitar kita selama kita masih bernafas itu akan mendorong kita untuk bereaksi. Nggak bisa dibilang anak kecil tua, anak kecil muda tua, senior pun itu akan mengalami situasi-situasi yang akan mendorong kita untuk memberikan respon atau reaksi. Oke? Tapi di sini kita diberikan kesadaran ya, paradigma, kesadaran bahwa kita diberikan satu momen atau satu waktu untuk saya bisa berhenti sejenak untuk memilih memberikan respon seperti apa. Oke, apakah gampang? Enggak. Apakah susah? Enggak. Ingat stepnya saya, dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, budaya. Untuk bisa masuk kepada bisa, teman-teman akan melalui dipaksa dan terpaksa. Siapa yang maksa? Bukan orang lain loh. Bukan Pak Satrio, bukan Boyolanda, bukan Pak Budi, bukan. Bukan Mbak Gita atau Mas Teo, bukan. Nggak ada yang maksa. Oke, tapi yang akan memaksa adalah diri kita sendiri. Mau atau tidak, bukan bisa atau tidak, karena pasti bisa. Ya.
Saat teman-teman sudah mengambil porsi itu, mengambil waktu sejenak, maka percayalah teman-teman sudah melakukan tanggung jawab kepada diri sendiri. Semua yang teman-teman lakukan, teman-teman akan dapat mempertanggungjawabkannya secara sadar. Oke? Dan sebagai penutup, silakan teman-teman lakukan ini di rumah. Apakah ini PR? Bukan. Bukan PR kok. Saya nggak ngasih PR, kan saya bukan dosen. Di sini ada 3 step ya. Step pertama adalah tadi harapan saya seperti apa. Tantangan-tantangan saya untuk mencapai harapan tersebut apa? Tantangannya dibagi menjadi eksternal dan internal. Oke. Kemudian jawab pertanyaannya. Yang kedua ya. Lalu yang ketiga, apa yang menjadi lingkaran kepedulian saya? Apa yang bisa saya lakukan? Slide ini bisa teman-teman lakukan ketika bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman sedang merasa emosi. Emosi itu bukan untuk disangkal, teman-teman. Emosi itu harus disadari. Saya menyadari bahwa saya orang yang sukanya berperilaku umum. Sadari itu. Tapi bukan berarti saya sadar terus saya lakukan terus-menerus. Enggak. Lakukan perbaikannya di sini. Dengan menulis dan menyadari, teman-teman sudah bisa membentuk satu pola perilaku yang baru. Tinggal menjadikan ini sebagai kebiasaan saja. Oke? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Gita dengan Mas Theo. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan, baik salah kata ataupun salah kalimat. Terima kasih, silakan. Oh iya, terima kasih Mbak Gita atas closing statement-nya, sangat menginspirasi. Yang saya tangkap tadi, selagi kita masih bernafas, masih ada kesempatan untuk bereaksi dan berkembang. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan buat berkreasi ya, teman-teman, berapapun umur kalian, agar pada perjalanan kehidupan kita nantinya bisa berjalan dengan baik, karena sebelumnya kita udah berkreasi. Oke, seperti itu. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak pengetahuan dan inspirasi yang bisa kita dapat dari Mbak Maya. Semoga kelak sharing dari Mbak Maya pada siang hari ini dapat berguna di kehidupan kita nantinya. Baik, sebelum kita menutup webinar pada siang hari ini, kita ada sesi foto bersama yang dipandu oleh teman saya, Saudara Bagas. Yuk buat teman-teman, boleh dong on cam sebentar. Ayo teman-teman on cam. Ya, ayo Silahkan Bagas. Ya, terima kasih Mas Wardi dan Mas Theo. Mari teman-teman kita mengabadikan momen yang sangat berharga ini dengan cara foto bersama. Bagi teman-teman yang ingin dan mau untuk foto bersama, silahkan untuk menghidupkan kameranya. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita akan foto bersama. Yang slide pertama, 1, 2, 3. Ya, slide berikutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Waktu dan layar saya kembalikan ke Theo dan kita. Terima kasih Bagas untuk foto bersamanya. Baik, karena tadi kita sudah diawali dengan doa pembuka, berarti kita akan akhiri dengan doa penutup juga. Jadi untuk doa penutup akan dipandu oleh teman saya, Bella. Silahkan, Saudara Bella. Terima kasih Gita dan Theo atas waktunya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri webinar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu karena telah memberkati kami dari awal acara hingga pada akhirnya. Bapak, semoga apa yang kami terima pada materi hari ini
bisa berguna kelak bagi hidup kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, sertailah kami, iringilah kami, dan restuilah perjalanan hidup kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Bella sudah memimpin doa penutup. Nah, teman-teman, karena kita sudah benar-benar tiba di penghujung acara, atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yolanda dan Dr. Sarju yang telah menyelenggarakan webinar ini. Terima kasih juga kepada Mbak Maya yang sudah membagikan ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Aku Gita. Dan aku Theo, mewakili panitia yang bertugas. Memohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Izin saya live ya. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih banyak Mama ya. Selamat siang. Mbak Maya, Terima kasih. briefing di room ini juga. Oh, saya